Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah, mungkin di antara kita banyak yang selama ini merasa hidupnya penuh dengan problem. Hidupnya penuh dengan masalah. Ketika satu masalah berhenti, selesai, muncul masalah berikutnya. Begitu masalah berikutnya baru saja rampung, juga muncul lagi berikutnya. Atau satu masalah yang nggak pernah selesai selama hidupnya. Nah, masalah yang berkepanjangan seperti ini ada penjelasannya dari Allah. Apa yang menjadi penyebabnya? Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah menyatakan, "Bama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah satu musibah itu menimpa diri kamu sekalian lebih disebabkan karena kasabat aydikum, karena ulah tanganmu sendiri. Jadi dengan demikian, musibah yang berkelanjutan, musibah yang nggak pernah selesai, musibah yang berturut-turut yang datang pada diri kita, ini bisa disebabkan oleh ulah tangan kita sendiri. Dan itu penegasan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Nah, apa gunanya kami menjadi orang muslim kalau memang kita dapat musibah? Ini justru gunanya musibah bagi orang muslim. Di bagian belakang dari ayat ini Allah menyatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak-banyak mengampuni kamu. Artinya apa? Dengan musibah yang kita alami, dengan musibah yang kita nikmati itu, ya, itu pada dasarnya adalah bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Artinya pula Allah tidak menginginkan kita itu masuk neraka dengan banyak ulah tangan kita, dosa dari tangan-tangan kita. Maka dari itu kemudian agar dosa-dosa kita terhapus dan besok kita masuk ke surga, maka Allah beri ampunan dengan cara kita diberi musibah. Jadi dengan demikian musibah yang kita alami ini pada dasarnya adalah cara Allah mengampuni kita. Jadi dengan demikian sebagai muslim, kalau kita itu punya musibah yang terus-menerus, punya musibah yang nggak selesai, itu pada dasarnya cara Allah untuk mengampuni kita. Dan dari ini kemudian kita akan merasa lega. Kenapa? Karena dengan demikian ada orang yang punya perilaku buruk, bahkan banyak melanggar aturan agama, tapi nyatanya dia oleh Allah dibiarkan tidak punya musibah, hidupnya nyaman saja, hidupnya smooth, tidak pernah punya masalah. Jangan-jangan orang-orang seperti ini, dia tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Nah, oleh karena itu berbahagialah bagi kita yang dalam hidup kita punya musibah. Namun, apakah kita kemudian tidak ingin menghentikan musibah itu? Atau apakah Allah juga tidak akan menghentikan musibah yang kita alami? Apakah musibah itu akan datang terus-menerus? Terus bagaimana kita menghadapinya kalau memang musibah itu datang? Nah, kita nggak mungkin dong punya musibah yang terus-menerus nggak habis-habis. Nah, terkait dengan hal ini, kita kembali kepada ayat tadi. Di bagian belakang dari ayat tadi menyatakan wa ya'fu an katsir. Dalam rangka Allah mengampuni kita. Nah, dengan demikian, agar dosa kita terhapus, agar kita terampuni oleh Allah, maka rasakan, resapi musibah yang kita alami. Janganlah kita dengan musibah itu kemudian malah kita justru banyak mengeluh. Bahkan menceritakan kepada orang lain bagaimana kita mendapatkan penderitaan karena perlakuan Allah pada kita. Itu seolah-olah justru kita itu tidak yakin atau bahkan tidak mau menerima perlakuan Allah pada kita. Kita bahkan melaporkan pada orang-orang, wah ya saya hidup saya seperti ini,
gimana nggak pernah selesai dan lain sebagainya. Ini keluhan-keluhan seperti ini pada dasarnya adalah melaporkan perlakuan Allah pada orang lain. Seperti tidak terima. Jadi bagaimana? Terima. Dan sabarlah kita menerimanya. Karena apa? Dengan musibah Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Artinya dengan demikian, musibah yang kita alami hadapilah dengan sabar. Resapi, nikmati. Nanti kalau kita sudah menikmati betul, ya kita terima saja apa yang kita alami, maka nanti bila sudah selesai, bila Allah sudah menghapus dosa kita, maka dengan sendirinya akan selesai. Karena apa? Perintahnya adalah sabar dan sholat. Bukan sambat. Bukan lari ke sana kemari mencari penyelesaian. Bukan. Tetapi bagaimana kita itu memohon kepada Allah dan juga dengan sabar menerima musibah itu. Itu yang pertama. Nah, langkah yang kedua, agar musibah ini cepat berlalu, agar masalah ini cepat berlalu adalah kita banyak beristighfar. Kenapa? Sekali lagi, bagian belakang dari ayat ini menyatakan wa ya'fu an katsir. Jadi musibah itu dalam rangka mengampuni kita banyak-banyak. Maka dari itu, bila kita ikuti musibah itu dengan banyak beristighfar, maka dengan demikian ampunan Allah akan datang lebih banyak. Kenapa? Di samping kita punya musibah, kita juga beristighfar, kita bertobat. Maka dengan demikian banyak beristighfar dan banyak bertobat, ini menjadi kunci bagi kita agar musibah itu berlalu. Ada satu kisah masyhur yang dialami oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, seorang imam mazhab, dan salah satu dari 4 imam mazhab itu. Dia punya kisah yang sangat-sangat hebat terkait dengan masalah ini. Yaitu pada suatu hari, pada suatu saat, dia itu terbesit keinginan untuk berjalan kaki. Nah, berjalan tanpa ada maksud apapun. Dia ingin berjalan dari Basrah ke Baghdad. Bayangkan, Basrah dan Baghdad itu jaraknya sangat jauh. Sekitar Jogja, Jakarta. Bahkan lebih, ya, sekitar 500 kiloan. Nah, jarak yang jauh itu dia tempuh dengan berjalan kaki tanpa bekal yang diniatkan. Pokoknya seadanya, pokoknya dia jalan. Nah, ketika dia sudah sampai ke Baghdad, dia capek betul, kemudian dia istirahat. Nah, istirahatnya di mana? Ya maksudnya di masjid. Tapi begitu dia sedang istirahat di masjid, ternyata dia diamati oleh seseorang, yaitu penjaga masjid. Dan oleh penjaga masjid itu dia kemudian ditegur. Ya Syekh, karena dia tidak kenal. Ya. Mohon maaf, masjid ini mau saya tutup. Tolong silahkan Anda keluar. Kemudian Imam Ahmad bilang bahwa saya mau nginap di sini. Karena saya tidak punya famili di sini dan saya mau nginap. Dan saya nggak punya bekal yang banyak. Oh nggak bisa, ini bukan tempat nginap. Kalau nginap ada di penginapan, silahkan di luar. Nah, Imam Ahmad diminta untuk keluar, padahal dia nggak punya sanak famili dan juga nggak punya bekal yang cukup untuk menginap. Tapi akhirnya tetap aja dia didorong keluar. Dorong keluar, nah ketika dia saat didorong keluar, disuruh keluar dari masjid ini, ada seseorang yang melihat kejadian itu, kemudian bertanya, ada apa ini? Dan diceritakanlah kejadiannya bahwa Imam Ahmad ingin nginap, maka kemudian orang ini menawarkan, oh kalau gitu silahkan nginap di tempat saya, tapi mohon maaf, ya mohon maaf nanti kalau di tempat saya itu jadi tukang roti, jadi saya nanti itu banyak sekali melakukan aktivitas sehingga Anda nanti bisa terganggu. Oh nggak apa-apa, terima kasih sekali, saya diberi tempat menginap, saya bersyukur. Kemudian akhirnya dia diajak ke tempat tukang roti itu dan menginaplah dia di situ.
Nah saat menginap, benar pada saat tengah malam, sibuklah si tukang roti itu membuat roti dengan mengadu adonan, nah dan lain sebagainya, sebagaimana aktivitas tukang roti. Dan keistimewaan dari aktivitas tukang roti ini adalah setiap dia mengadon dan setiap dia melakukan kegiatan itu, dia selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sampai selesai. Nah, Imam Ahmad itu merasa heran dengan apa yang dilakukan, tertarik dengan yang dilakukan. Maka kemudian Imam Ahmad bertanya, saudaraku, mohon maaf, saya ingin bertanya, kelebihan apa yang Anda peroleh saat Anda itu banyak beristighfar? Kemudian tukang roti itu menjawab, alhamdulillah, banyak sekali kelebihan yang diperoleh, yang saya peroleh. Karena dengan istighfar ini ternyata saya selama ini doa-doa yang aku minta diijabai oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Saya mendapatkan kelebihan dari itu dari Allah. Kemudian orang itu menambahkan, tapi ada satu hal yang sampai sekarang ini doa saya belum dikabulkan. Nah, Imam Ahmad tanya, ya, bertanya, ingin tahu apa itu. Ya, kemudian dijawab oleh tukang roti itu, yaitu keinginan saya bertemu dengan seorang ulama besar, ya, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang ada di Basrah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang ada di depannya itu kaget dan bergetar, langsung dia memeluk tukang roti ini. Kenapa? Ternyata Imam Ahmad didorong oleh Allah untuk berjalan kaki dari Basrah ke Baghdad itu dalam rangka apa? Orang ini ingin bertemu dengan beliau. Nah, inilah hebatnya istighfar. Kenapa? Dengan istighfar orang ini kemudian mendapatkan kelebihan, mendapatkan ampunan dan dibersihkan dari dosa, dan bahkan doa-doanya pun dia dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah. Jadi dengan demikian, bila kita punya musibah, jangan banyak sambat, jangan banyak mengeluh, tapi lakukanlah banyak beristighfar. Dan yang kedua, terima musibah itu dengan lapang dada dan nikmati musibah itu sebagai sebuah keadaan yang memang harus kita terima. Dengan menerima, dengan sabar, dan dengan banyak beristighfar, dua hal ini, insya Allah musibah akan berlalu dan musibah akan dengan sendirinya berhenti. Demikian, mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.